Hampir semua orang butuh kepastian. Sayangnya, ada banyak situasi gak pasti yang bisa aja muncul dalam kehidupan kita. Dalam situasi itu, biasanya kita kesulitan buat dapat jawaban, solusi, atau untuk bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Sehingga kita mungkin jadi kepikiran terus soal kondisi tersebut dan jadinya bisa-bisa overthinking. Misalnya nih, kalau pacar lu tiba-tiba nggak ngontak lu selama seminggu, sehingga lu nggak tahu pasti alasannya kenapa. Maka lu bisa jadi kepikiran terus, gue salah apa ya? Apa dia udah nggak sayang lagi sama gue? Apa dia mau putus? Apa dia nemu cowok baru? Apa-apa ya? Atau kalau lu baru beberapa bulan lulus kuliah, terus lagi ngelamar kerja di mana-mana dan belum ada satupun yang lolos. Mungkin ya lu jadi kepikiran aja gitu. Apa yang salah dari CV gue? Apa nilai gue kurang bagus? Apa foto gue kurang ganteng? Gimana nasib gue kalau gue gak dapat kerja? Ntar gue jadi miskin. Aduh, gue mesti gimana? Nah, kalau udah overthinking kayak gini, bisa-bisa ya lu jadi cemas, gelisah, dan gak konsen melaksanakan tanggung jawab lu sehari-hari. Nah, di video ini gue mau ngejelasin gimana caranya menghadapi kondisi yang gak pasti, biar lu gak overthinking lagi karena kondisi-kondisi tersebut. Oke, pertama-tama gue mau jelasin dulu apa itu overthinking, dan kenapa orang bisa overthinking kalau lagi menghadapi kondisi yang gak pasti. Secara singkat, overthinking itu terjadi ketika lo terus-menerus memikirkan sebuah hal. Overthinking sendiri bisa berbagai macam bentuknya, mulai dari terus-menerus menyesali kejadian di masa lalu, sampai membuat prediksi-prediksi negatif tentang berbagai kejadian di masa depan. Dalam menghadapi kondisi yang tidak pasti, biasanya ya orang akan overthinking dengan tadi tuh, membuat prediksi negatif tentang kejadian yang akan datang, atau justru dengan membuat berbagai skenario negatif tentang kondisi yang nggak pasti ini. Misalnya tadi nih, lo overthinking karena lo dicuekin sama pacar lo. Udah deh, otak lo tuh isinya penuh dengan berbagai skenario negatif, mulai dari yang sekarang, dia lagi ngapain, dia kenapa nggak ngontak, apa yang terjadi, apa salah gue, sampai di masa depan. Jangan-jangan besok dia marah, jangan-jangan dia besok putusin gue, jangan-jangan besok dia gini. Dan ya kayak tadi, contoh lain ya tadi, ketika lo belum dapat juga kerja, ya overthinking bisa di kondisi sekarang, di mana lo mikir, apa yang salah dengan lo, apa yang salah dengan CV lo, apakah memang lo susah itu dapat kerja, sampai ya tadi, prediksi negatif di masa depan. Apa yang terjadi kalau bulan depan masih nganggur? Apa yang terjadi kalau lo jatuh miskin? Dan lain sebagainya. Terus, kenapa sih kita bisa overthinking gitu? Ya, overthinking sebenarnya merupakan bentuk usaha otak kita buat menghadapi kondisi yang nggak pasti. Kenapa? Ya karena kan basically otak manusia tuh udah terprogram tuh untuk melihat sesuatu yang nggak pasti sebagai sesuatu yang menakutkan. Karena hal yang nggak pasti ya nggak bisa diprediksi dan nggak bisa dikontrol, sehingga bisa jadi membahayakan. Nah, makanya otak kita itu sengaja berpikir, berusaha untuk menganalisis kondisi yang nggak pasti ini, dan berusaha membuat berbagai prediksi biar ya paling nggak kita siap gitu ketika itu kejadian. Sayangnya, karena situasi ini, nggak pasti, tentunya ya nggak ada analisis yang bakal benar-benar tepat ataupun prediksi yang fix bakal terjadi. Sehingga muncul berbagai alternatif analisis dan prediksi tentang kondisi tersebut. Dan karena kondisinya emang nggak pasti, jadi ya kita nggak nemu-nemu jawaban yang kita cari. Kalau nggak pasti, akhirnya ya kita terus-menerus kepikiran. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar kita bisa menghadapi kondisi yang nggak pasti dengan baik, supaya kita tidak menghabiskan waktu kita buat overthinking doang? Cara pertama yang bisa lo coba adalah dengan mengusahakan untuk fokus sama apa yang bisa lo kontrol mengenai kondisi yang nggak pasti yang lo alami. Contohnya nih, lo tadi nggak dapat kerja meskipun udah ngelamar ratusan kali. Maka daripada overthinking, mikirin gimana nasib lo kalau lo nggak dapat kerja, lebih baik lo cari lebih banyak informasi lowongan kerja. Lo cari orang yang bisa bantuin lo buat nge-review CV lo, dan gimana caranya lo bisa latihan untuk mempersiapkan diri lo untuk interview kerja. Emang kenapa sih lo perlu melakukan ini gitu? Karena dengan fokus sama hal yang bisa lo kontrol, atau yang bisa lo lakukan, lo bisa mendapat sebuah kepastian di tengah ketidakpastian. Menarik kan? Istilahnya gini nih, walaupun situasi nggak pasti, seenggaknya lo tahu secara pasti kalau lo masih berusaha. Selain itu, dengan fokus melakukan yang hal lo bisa kontrol, lo jadi bisa terbantu teralihkan pikirannya. Nah, untuk bisa ngelakuin hal ini, lo perlu terlebih dahulu memisahkan antara hal yang bisa lo kontrol dan hal yang nggak bisa lo kontrol. Baru lo fokus melakukan hal yang bisa lo kontrol. Tapi mungkin kalau overthinking lo parah banget, lo bisa kesulitan buat berpikir rasional dan misahin antara hal yang bisa lo kontrol dan enggak. Kalau kayak gini, lo bisa coba dulu meredakan overthinking lo dengan cara menantang pikiran-pikiran lo. Untuk melakukan itu, lo bisa mulai dengan memahami dulu, ada apa sih sebenarnya di pikiran lo? Mungkin lo bisa mencoba melakukan hal-hal kayak menuliskan pikiran lo, atau memvisualisasikannya, atau mendiskusikannya. Terus ya udah, lo review aja gitu pikiran-pikiran itu. Pikiran gue ini bener gak sih? Apa ini yang beneran gue takutin? Atau jangan-jangan ada hal lain? Nah,
Untuk menjawab ini, lu bisa coba buat mikirin kemungkinan positif yang bisa terjadi. Atau kalau ada pengalaman lo atau pengalaman orang lain dalam situasi serupa yang menunjukkan kalau hal-hal yang lu pikirin bisa aja nggak kejadian. Dan hal-hal yang nggak lu pikirin bisa aja kejadian. Misalnya dalam kasus mencari kerja. Mungkin lu bisa coba pikirin kalau ada aja kemungkinan bahwa beberapa bulan dari sekarang tiba-tiba lu dapat kabar baik dari salah satu tempat yang lu lamar. Atau mungkin lu bisa ingat-ingat pengalaman kakak lo atau teman lo yang akhirnya dapat kerja di tempat yang cocok buat dia setelah mungkin lebih lama daripada lo untuk menunggu. Oke, sampai sini mungkin ada sebagian dari lo yang bertanya-tanya, terus kalau situasinya benar-benar nggak bisa gue kontrol gimana? Kalau ternyata nih setelah gue menentang pikiran gue masih aja overthinking, gue mesti ngapain? Kalau kayak gini, gue saranin lo untuk melakukan aktivitas positif yang menyenangkan buat lo, serta memaksa lo untuk berfokus pada aktivitas tersebut. Misalnya nih, kalau lo tertarik, lo bisa coba belajar masak. Karena masak tuh menuntut lo untuk memperhatikan masakannya biar nggak gosong, gimana cara yang ngaduk bumbu biar enak. Atau lo juga bisa coba mungkin meditasi, belajar ngedance, yoga, atau apalah. Gue saranin lo melakukan ini soalnya sesuatu yang nggak pasti itu, kan sesuatu yang belum tentu terjadi. Sehingga dengan melakukan aktivitas yang maksa lo buat fokus, lo bisa mengalihkan diri dari memikirkan hal-hal tersebut dan berfokus pada masa kini. Pada hal-hal yang jelas-jelas ada di hadapan lo. Oh, by the way, sneak peek ini juga ada worksheet-nya. Tapi gue akuin, ngilangin overthinking gara-gara kondisi yang nggak pasti itu nggak gampang. Keinginan untuk merasa aman atau kekhawatiran yang terlalu besar bisa aja menyulitkan lo buat mengalihkan diri dari mikirin kemungkinan-kemungkinan buruk. Dan membuat lo nggak bisa fokus ke hal yang bisa lo kontrol. Nah, sekarang udah tahu kan apa yang mesti dilakukan kalau lo menghadapi situasi yang nggak pasti? Ingat aja, salah satu dari sedikit hal yang pasti lo temukan di hidup ini adalah ketidakpastian. Jadi, daripada fokus sama kemungkinan negatif yang bisa terjadi, usahain aja buat fokus sama apa yang bisa lo kontrol dan yang lo bisa lakukan. Oke, sekian dari gue. Semoga videonya bermanfaat.